saya berlindung dari terkutukan untuk diri saya sendiri. Karena nanti kita di akhirat ini kan sudah terakhir dewek-dewek gitu, sendiri-sendiri kan, dikubur juga sendiri kan gitu. Jadi saya pikir, ampun kepada Allah, mohon maaf buat masyarakat, saya mundur aja deh gitu. Nanti bagaimana nanti masyarakat maafin saya atau apa, terserah. Terkait tentang kemarin nasihat Bang Jamal kepada saya, Bang, karir politik Anda seperti apa nanti? Saya rasa itu nanti dipikirin. Yang penting saya minta maaf sama masyarakat, saya mundur, akui kesalahan saya, sudah. Kalau kita mau mengabdi, masih banyak bentuk pengabdian yang lain. Masih bisa jadi anggota dewan, bisa jadi hansip, bisa jadi Pak RT, bisa jadi wali kota, gubernur dan lain-lain. Itu tergantung nanti saja. Itu yang penting sekarang ini saya akhiri dulu. Kalau saya merasa bersalah, berarti kan saya merasa salah nih. Saya hentikan dulu rasa bersalah saya dulu. Kedepannya tidak seperti apa. Rasa bersalahnya gimana? Tentu saya akan mencoba mendatangi masyarakat lagi dengan segala resikonya untuk meminta maaf, dan media sosial saya juga akan saya buka tentang permohonan maaf, dan ini salah satu langkah saya untuk meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indramayu khususnya, dan secara umum masyarakat Indonesia, dan mungkin kepada para senior-senior politik yang lainnya yang kenapa tergesa-gesa, kenapa terburu-buru memutuskan untuk mundur. Saya minta maaf, inilah alasannya dengan segala konsekuensinya dan resikonya. Saya sudah istikharah, udah diskusi kiri kanan semuanya udah. Kalau memang tidak bisa ditahan lagi, saya mundur saja. Rencananya gubernur juga akan manggil nih Mas, Pak Kang Emil terkait kemundurannya Mas Luki Hakim, itu tanggapannya gimana Mas? Ya tentu kalau dipanggil saya akan datang. Untuk penjelasannya lebih ke untuk Kang menjelaskan, Emil. dan saya rasa ini sudah artinya secara formal akan saya jelaskan. Artinya saya akan mempertanggungjawabkan semua yang saya lakukan. Ketika saya janji kampanye tidak tercapai, saya mundur karena bertanggung jawab. Insya Allah mencoba jadi orang bertanggung jawab. Dan ketika mundur akan ditanya sama senior atau kepada gubernur selaku perwakilan pemerintah pusat, perpanjangan pemerintah pusat, ya saya akan datang. Bisa dibilang kapok Mas untuk terjun ke berpolitik? Insya Allah tidak kapok. Karena begini, keluarga banyak yang ngomong, udah lalu politik itu kejam, politik itu kotor. Tapi saya masih yakin, masih ada celah untuk orang yang punya niat baik. Saya tidak bilang saya orang baik ya, tapi saya punya niat baik. Jadi jangan sampai niat baik saya ini akhirnya terkontaminasi jadi bukan orang baik. Karena itu tadi, kalau saya biasa bergaul sama Alex lama-lama ya ketularan Alex. Saya bergaul sama Bang Jamal ketularan, hobi mancing, lama-lama saya jadi suka mancing. Hobi main bola, saya lama main bola. Nah, kalau saya bergaul sama orang-orang yang kotor, lama-lama ya ikutan kotor. Makanya saya membatasi diri. Tapi saya masih punya keyakinan bahwa masih ada celah untuk orang yang punya niat baik. Dan masa sih politik harus kotor? Masa sih politik harus segitu kejamnya? Masa sih nggak ada celah untuk orang yang punya niat? Ayo yang punya niat, ayo kita bareng-bareng. Karena kadang-kadang kehancuran negeri ini terjadi itu bukan karena kebanyakan orang jahat, tapi karena orang yang baik-baiknya pada diem aja melihat kejahatan, lihat kemungkaran berjalan begitu saja, akhirnya negeri ini hancur. Karena apa? Yang baik-baik itu pada nggak mau bergerak. Bukankah kita akan dimintai pertanggungjawaban bukan hanya atas perbuatan kita, tapi ketika kita melihat anak kecil yang mau nyebrang jalanan rame, kita nggak nabrak dia, tapi ketika membiarkan dia nyebrang sendiri, terus dia ketabrak, itu kita ikut dosa. Gitu. Dan kita di politik terus tidak salah, karena apa? Politik itu tentang kekuasaan. Kalau kita mencoba memiliki kekuasaan, itu sama saja kita ingin ikut andil dalam pengabdian kepada masyarakat. Dan ketika kita mengabdi, lalu kita lihat bahwa sepertinya saya nggak mampu nih amanat ini nih, ya mundur dong saya. Kan saya bilang nggak mampu, ya mundur. Jangan saya bilang saya nggak mampu, terus saya nge-live ini ada angkanya ini, nggak mau. Saya nggak mau seperti saya. Kalau memang saya nggak mampu, ya udah saya mundur aja dengan segala konsekuensinya. Mungkin saya akan dibenci banget nih sama masyarakat Indramayu, saya nggak tahu. Tapi ya daripada nanti lebih benci lagi sama saya kalau saya paksain dengan bermewah-mewahan yang tadi saya katakan bahwa saya udah nggak terima lagi yang ada makan minum, saya nggak mau terima itu lagi. Mas Luki, Itu kan adalah perpanjangan tangan dari partai. Jadi kalau ketua fraksi sampai tahu, maka ya partai menurut hitungan saya, ilmu politik saya pasti tahu. Ya. Jadi setelah Mas Luki mengetahui atau mengalami bahwa ketidaknyamanan terhadap janji kampanye seperti itu, jadi bisa disebut sebagai suatu beban ya? Satu beban. Beban yang sangat susah untuk kita keluar seperti itu. Iya. Jadi saya mungkin ya bukan mengajak lah, artinya sebagai bahwa pelajaran untuk diri saya sendiri. Jika suatu hari nanti saya mendapatkan amanah,
dan ternyata kita harus punya deadline. Ini amanah ini, janji kampanye ini harus diselesaikan dalam waktu berapa tahun. Jadi masyarakat juga harus lebih pintar. Schedule Misalnya ada jadwal ya, misalnya kayak ini program segini, ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Kalau tidak tercapai tahun pertama, berani mundur tidak? Karena kalau alasan itu gampang dicari. Kenapa tadi saya datang terlambat? Saya punya alasan banyak kempes, macet, terus tiba-tiba bensinnya habis. Tapi Anda terlambat. Maka dari itu mungkin saya rasa bahwa ini bisa menjadi, menurut saya untuk diri saya sendiri bisa menjadi contoh. Kalau ada ke depan yang punya janji banyak, berani nggak mundur kayak si Luki Hakim tuh. Kenapa? Karena memang kursi ini sangat nyaman. Saya katakanlah tadi, saya tadi udah ditantang nih teman-teman di sini, ada yang makannya satu hari lebih dari 100, satu bulan 100 juta. Belum dengan segala fasilitas. Nyaman sekali nih kursi. Terus kok Luki bodoh sekali nih nyari kursi ini. Ya kalau bicara makan uang gratis, makan gaji buta sih sebenarnya enak, tapi ya itu tadi. Saya tidak bisa, nanti mungkin teman-teman berpikir, itu mah cari sensasi. Kalau ini adalah suatu sensasi, berapa harga sensasi yang saya bayar? Harga sensasinya adalah 100 juta, mungkin pendapatan take home pay saya itu sekitar 200 juta per bulan, plus segala fasilitas, itu berarti kan miliaran. Berapa yang saya tinggalkan untuk mendapatkan sensasi? Toh, mohon maaf ya teman-teman di sini semua kan tahu saya kan, pemain sinetron saya udah kerja 20 tahun Pak, Bu, untuk main sinetron. Jadi kalau cuma bicara nama, saya yakin mas-mas pada tahu lah, orang saya udah main sinetron 20 tahun. Jadi udah, untuk bicara populer, bukan begini caranya gitu. Mendingan saya berenang sama ular gitu, itu akan masuk. Tapi ini memang, ya itu tadi, kemunduran diri saya karena memang saya merasa terbebani gitu. Dan harganya menurut saya sepadan. Kalau memang Anda tidak mengemban amanah dengan baik, mundur, berikan kesempatan kepada yang lain. Siapa tahu nanti pengganti saya sebagai